Saya yang akan membayar utangnya dan saya akan minta maaf kepada orang yang pernah dilukai oleh jenazah itu. Karena ada jaminan dari keluarganya, Nabi pun balik lagi dan mau menyolatkan. Pesennya apa? Walaupun sholatnya hebat, walaupun ngajinya rajin, puasanya tidak batal, tapi kalau dengan sesamanya tidak berbuat baik, maka Allah tidak akan menerima kita nanti. Nah, ini kesempatan Ramadan. Makanya sebenarnya silaturahim itu di awal Ramadan, Pak. Supaya posisi menjelang Ramadannya sudah dalam keadaan netral. Ada yang masih punya orang tua di sini, Bapak Ibu? Masih punya? Masih punya Bapak Ibu? Ada? Ada yang sudah tidak ada orang tuanya? Banyak ya. Kalau Bapak Ibu pengen hidupnya berkah, Ramadannya hebat, maka langkah awal datangi ayah ibu kita menjelang Ramadan ini. Tapi Pak, apa jauh? Ya mungkin dengan cara apapun. Kenapa? Meluruskan hubungan kita dengan kedua orang tua kita akan melancarkan seluruh ibadah-ibadah kita dan seluruh kehidupan kita. Maka hati-hati yang masih punya ibu ya. Ya, jadi keberkahan seorang anak itu terletak pada senyum ibunya. Sehebat apapun manusia, ibadahnya rajin, sukses bisnisnya, karirnya hebat, sholatnya, ibadahnya luar biasa, tapi kalau dia membuat luka ibu kandungnya sendiri, tidak akan ada surga bagi anak itu. Ini hebatnya Pak. Bapak Ibu puasa luar biasa, sedekahnya luar biasa di bulan Ramadan, baca Qur'annya luar biasa, tapi ibunya belum memaafkan karena terluka oleh sikap dan perilakunya, maka dia tidak punya potensi untuk masuk ke dalam surga Allah. Oleh karena itu apa? Sebelum memasuki Ramadan, sampaikan minta maaf sama ibu dan bapak kita. Kepada bapak ibu yang orang tuanya sudah pergi tiada, masih ada tugas. Apa? Menjelang Ramadan, sampaikan kepada Allah, ya Allah, ampuni segala dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Agar nanti pada saat di bulan Ramadan ini suasana hati saya damai, tenang, tentram, ibadahnya tak terhalang oleh karena ada urusan dengan orang tua. Jadi penting Pak, ya. Maka seorang anak ya yang masih punya ibu dan bapaknya, datangi ibu bapaknya. Kalau jauh ya ditelepon, di WA, Bu, Pak, memasuki bulan Ramadan ini saya minta maaf seluruh kesalahan-kesalahan. Mohon maaf saya belum bisa memberikan yang terbaik buat ibu dan bapak. Kalimat ini penting untuk meluruskan dan untuk melancarkan seluruh urusan kita. Seluruh urusan kita. Saya pernah cerita Bapak Ibu, kesalehan seorang manusia tidak menjamin dia masuk surga kalau dia masih punya masalah dengan ibunya. Saya harus mengulang cerita ini, sekian tahun yang lalu saya sering berulang-ulang, tapi penting menjelang Ramadan itu. Ada seorang laki-laki sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah itu Bapak Ibu, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, ngajinya rajin, sedekahnya rajin, orangnya pinter, taat sama Nabi. Dia jatuh sakit dan diperkirakan sakitnya itu sudah masuk dalam kategori kritis. Karena kondisinya kritis, Nabi Muhammad menengok Alqamah yang sedang sakit itu. Kemudian kebiasaan kalau ada orang yang sakit, yang kritis, itu biasanya Nabi membisikkan di telinganya dengan lafaz la ilaha illallah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada seluruh keluarga, orang tua, saudara yang kelihatannya sudah kritis, segera ambil tindakan dengan cara apa? Bisikan di telinganya lafaz terindah, lafaz terbaik, lafaz la ilaha illallah, dan itu yang dilakukan Nabi. Satu ketika Bapak Ibu, Nabi pun membisikkan kepada Alqamah. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Nabi membisikkan lafaz la ilaha illallah, Alqamah tidak ngomong apapun, Pak. Mulutnya terkunci, lidahnya tak bisa bergerak. Rasulullah kaget, bagaimana mungkin orang sesaleh Alqamah, orang sebaik Alqamah suruh baca la ilaha illallah macet. Apa ini? Mulutnya.